Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Septiana, NIM 85588848. Saya berasal dari UPBJJ Banda Aceh. Pada pertemuan ini, saya akan membahas lagi atau membuat percobaan tentang pesawat sederhana pada percobaan 2, yaitu TUAS. Pada modul 4 yang ada di buku panduan saya. Tujuan pada percobaan ini yaitu adalah pertama, agar saya dapat menjelaskan manfaat dari TUAS, dan yang kedua menentukan keuntungan mekanik pada TUAS. Baiklah, di sini sebelum saya menjelaskan atau membuat sebuah percobaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TUAS dan jenis-jenis TUAS dan contoh dari TUAS. TUAS atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Itu adalah pengertian TUAS. Yang kedua yaitu pada jenis-jenis TUAS. TUAS jenis pertama yaitu titik tumpunya terletak di antara lengan beban dan lengan kuasa, contohnya seperti jungkat-jungkit, linggis, gunting, palu, dan lainnya. Pada TUAS jenis kedua yaitu titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, seperti pemecah kemiri, pembuka tutup botol, gerobak dorong, dan lainnya. Dan yang terakhir, TUAS jenis 3 yaitu titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban, misalnya pinset, stapler, alat pancing, dan lainnya. Baiklah, itu adalah penjelasan saya sedikit tentang materi TUAS. Langsung saja kita melakukan percobaannya. Yang pertama kita akan menunjukkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu di sini ada penggaris 30 cm dan tali hitam yang untuk digantung agar seimbang. Di sini saya tidak menggunakan statif, saya menggunakan alat seadanya saja. Dan saya memberikan kertas label, yaitu ada titik tumpunya O dan beban kuasanya E dan lengan bebannya R. Di sini ada bebannya yaitu antara 10 gram, 20 gram, 50 gram, dan 100 gram. Terus saya menggunakan buku panduan, tidak lupa saya bawa, dan buku dan alat tulisnya. Langkah pertama yang akan kita buat yaitu adalah gantungkan beban 100 gram, ini 100 gram, pada lengan beban yang R, dan kita gantungkan lagi pada beban yang beban kuasanya yang sebesar 20 gram. Kita gantung ya. Kenapa saya buat seperti ini? Agar kita mengetahui berapa jarak antara titik tumpu O ke E dan titik tumpu O ke F. Kita ukur agar kita mengetahui. Nah, di sini sudah saya melakukan, yaitu pada percobaan pada lengan beban R dan lengan beban E ini sudah seimbang ya. Jadi jaraknya kita hitung jaraknya terlebih dahulu dengan titik tumpunya O di tengah, O ke R dan O ke E berapakah jaraknya. Dan di sini adalah lengan beban yang beratnya 100 gram dan di sini dengan beban kuasanya yaitu 20 gram. Kita hitung ya jaraknya. Pada lengan beban dulu O ke R. 1, 2, 3. Jadi jaraknya itu adalah 3 cm. Dengan jarak O ke E kita hitung juga ya berapa. Dengan jaraknya yaitu adalah 12 cm. Lanjut kita ke lengan beban yang beratnya itu adalah 50 gram
ke beban kuasanya 20 gram. Nah, jadi di sini pada percobaan kedua atau langkah kedua, ini adalah sudah seimbang ya. Ini ada pada 50 gram jarak OR-nya dan jarak OE-nya yaitu 20 gram. Jadi mari kita hitung berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak O ke R yaitu dengan berat 50 gram adalah 6 cm. Lanjut ke jarak O ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu adalah 9 cm dengan berat beban yaitu 20 gram. Kita lanjut ke langkah ketiga atau percobaan yang terakhir yaitu dengan berat 20 gram dengan beban R-nya 20 gram dan beban kuasa E-nya itu 10 gram. Ya, sama ini. Nah, ini dia adalah percobaan terakhir kita yaitu pada 10 gram dan 20 gram. Jadi yang 10 gramnya kita jadikan beban kuasanya di E dan lengan bebannya di F. Kita buat seimbang terlebih dahulu ya. Sudah seimbang ya. Kita letakkan yang 20 dan yang kurangnya lah. Nah, sudah seimbang kan? Nah, baiklah, ini sudah seimbang, yaitu pada jarak O ke R, yaitu dengan bebannya itu ada 20 gram, dan O ke E dengan beban kuasanya itu 10 gram. Kita hitung jarak O ke R dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Berarti dengan berat 20 gram 10 cm, 6 cm. Lanjut ke jarak OE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cm, yaitu adalah beban khusus dari 10 gram. Baiklah, saya sudah menjelaskan dan memperhatikan langsung hasil dari pengamatan pada percobaan tuas. Itulah pengamatan saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa Kesimpulannya adalah percobaan ini membuktikan bahwa keseimbangan tuas sangat bergantung pada perbandingan antara beban dan panjang lengan masing-masing terhadap titik tumpu sesuai dengan hukum momen. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.